Ya, karena ada di tempat ini pada hari ini sungguh sebuah penghormatan yang sangat luar biasa yang saya terima apabila mendapat jemputan khas dari Pastor Habil dan ada bersama-sama di sini. Ya, dulu waktu kita bertemu kita angkal ya. Pada hari ini saya ingin berfungsi ya tentang gereja ya yang disebut di dalam Alkitab yaitu gereja Tesalonika. Kalau kita mendengar ya tentang latar belakang kisah gereja Tesalonika ini adalah sebuah gereja yang baru pada waktu itu. Ya, mereka melalui banyak pencobaan, banyak isu, banyak masalah dalam ya penubuhan gereja itu, tetapi mereka tetap kuat, tetap ya mencari Tuhan, dan sehingga mereka berkembang. Ya, sebelum kita belajar lebih lanjut, mari kita berdoa. Bapa, pada malam hari ini kami sangat bersyukur. Kami sangat berterima kasih untuk waktu dan kesempatan Engkau izinkan kami berkumpul di tempat ini memuji menyembah Engkau. Tuhan, kami berdoa Bapa Surgawi, kami rindu Bapa Surgawi supaya Engkau menguasai tempat ini. Bahkan Bapa Surgawi, kami minta darah-Mu yang kudus menyucikan pikiran kami, menyucikan hati kami, menyucikan seluruh motif hidup kami. Sehingga ketika kami belajar firman-Mu, sehingga ketika kami belajar kebenaran-Mu ini Bapa Surgawi, bukan manusia kami yang di depan, tetapi Tuhan yang nyata dengan sangat-sangat jelas di dalam seluruh pemberitaan firman-Mu Bapa Surgawi. Hamba-Mu hanya manusia biasa dan penuh dengan keterbatasan, tapi Roh-Mu Tuhan tidak terbatas untuk mengerjakan perkara-perkara besar bagi setiap anak-anak-Mu yang menginginkan dan merindukan Engkau lebih lagi Bapa Surgawi. Oleh itu Tuhan, singkapkan rahasia-Mu, singkapkan perkara-perkara yang Bapa menjadi rema, menjadi suatu kebenaran yang berbicara kepada setiap hati anak-anak-Mu Bapa, supaya itu akan membawa sebuah transformasi, supaya itu akan membawa sebuah terobosan yang besar yang akan membawa mereka Bapa ke next level. Dan hamba-Mu berdoa Tuhan, kuasai seluruh kawasan tempat ini. Amin, amin. Kami minta pasukan malaikat-malaikat Tuhan berjaga-jaga di seluruh kawasan tempat ini. Amen. Kami berdoa tidak ada gangguan, tidak akan ada bisikan-bisikan musuh, tidak akan ada pikiran-pikiran yang menerawang jauh, tapi kebenaran Tuhan akan menerobos seperti pedang yang bermata dua, yang akan memberikan pertimbangan-pertimbangan yang benar tentang keputusan yang memuliakan, menyenangkan Tuhan. Kami berdoa pada malam hari ini Bapa, kawali seluruh acara, tidak ada satupun Bapa dari kemanusiaan kami yang nyata, tetapi kemuliaan Tuhan nyata di tempat ini. Terima kasih Bapa Surgawi, ini doa syukur yang kami naikkan di dalam nama Yesus. Kami berdoa dan kami mohon semuanya, dan kami percaya semuanya terjawab tepat seperti yang Tuhan kehendaki. Di dalam nama Yesus Tuhan, mari sama-sama kita katakan amin, amin, amin. Haleluya. Ya, pada malam hari ini seperti yang saya katakan tadi, kita belajar tentang kehidupan umat-umat Tuhan yang ada di Tesalonika. Ya, apabila saya melihat ya gambaran daripada keadaan gereja Tuhan hari ini yang ditubuhkan ya seperti yang diarahkan oleh Tuhan kepada ya hamba Tuhan Pastor Habil dan keluarga, dan ketika mereka memiliki beban ini bukanlah suatu yang baru, tetapi ini adalah beban di mana Tuhan ingin expand. Ya, Tuhan ingin melebarkan sayap, Tuhan ingin membuatkan ya kita semakin membawa lebih banyak orang ke dalam kerajaan Tuhan, membawa lebih banyak orang-orang baru yang saya maksudkan. Ya, supaya masuk ke dalam kerajaan Tuhan dan dimenangkan daripada apa? Pemberitaan firman. Mari kita melihat firman Tuhan yang terdapat di dalam 1 Tesalonika 1 ayat yang pertama sampai pada ayat yang ke-10. Dan ini agak panjang, tetapi mari kita melihat firman Tuhan ini bersama-sama. Ya, kita iringi firman Tuhan. Ayat yang pertama, daripada Paulus,
Silwanus dan Timotius kepada jemaat di Tesalonika. Dalam Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus, kasih kurnia dan damai sejahtera menyertai kamu. Kami senantiasa bersyukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut nama-namamu dalam doa kami. Kami senantiasa ingat betapa kamu telah bekerja dalam iman, berusaha dengan kasih dan bersabar dengan sepenuh harapan kepada Tuhan Yesus Kristus kita di hadapan Allah Bapa kita. Saudara-saudara yang dikasihi, kami tahu bahwa Allah telah memilihmu karena Injil yang kami beritakan itu telah sampai kepadamu bukan hanya dengan kata-kata, tetapi juga dengan kuasa, dengan Roh Kudus, dan dengan keyakinan kukuh. Kamu tahu akan sifat dan kehidupan kami sewaktu bersamamu demi kebaikanmu. Ayat yang ke-6, kamu mengikut teladan kami dan teladan Tuhan. Walaupun kamu banyak menanggung kesengsaraan, namun kamu menyambut kabar itu dengan sukacita yang datang daripada Roh Kudus. Ayat yang ke-7, oleh yang demikian kamu menjadi teladan kepada semua orang beriman di Makedonia dan Akaya. Firman Tuhan tersebar bukan saja di Makedonia dan Akaya, malah di serata tempat. Mereka telah mendengar tentang imanmu kepada Allah, maka kami tidak perlu berkata apa-apa lagi. Mereka sendiri menceritakan bahwa kamu telah menyambut kami dengan baik apabila kami mengunjungi dahulu, bahwa kamu berpaling daripada menyembah berhala dan menyembah Allah yang hidup dan benar, dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari surga yang telah dibangkitkan Allah daripada kematian, Yesus yang akan menyelamatkan kita daripada kemurkaan yang akan datang. Amin. Haleluya. Nah, seterusnya kita melihat ide besar daripada firman Tuhan ini adalah menceritakan tentang jemaat di Tesalonika yang menjadi contoh bagi gereja Tuhan hari-hari ini. Ya, kita belajar tentang apa yang dilalui oleh orang-orang Tesalonika ketika mereka sedang dan baru bertumbuh di dalam iman dan pengenalan akan Tuhan. Dan ini menjadi sebuah contoh bagi setiap kita supaya kita juga boleh menjadi teladan kepada orang-orang persekitaran. Ya, saya mendengar ada beberapa gereja-gereja yang berdekatan di sini. Tetapi ketika Tuhan mengangkat Anda menjadi contoh dan menjadi teladan, kamu ya, nama itu akan tersebar di persekitaran kawasan ini. Khususnya kepada orang-orang yang tidak percaya. Nah, latar belakang yang menceritakan ya daripada bahagian firman Tuhan ini adalah tentang ada beberapa tempat yang dinyatakan oleh Rasul Paulus, yaitu di Grecia hari ini, ya, di mana berita ini seharusnya menyebar ke tempat-tempat yang dikehendaki oleh Roh Allah yang hidup. Nah, kita melihat di dalam Kisah 17 ini adalah perjalanan misi Paulus kedua bersama Silwanus, yaitu yang disebut sebagai Silas, Timotius, dan Lukas. Ya, ketika Paulus mengajar tentang kematian dan kebangkitan Yesus, orang-orang Yahudi menjadi sangat marah. Karena ada orang-orang Yahudi di kalangan mereka yang tidak percaya tentang berita kebangkitan dan kematian Tuhan Yesus. Sehingga itu menyebabkan mereka sangat marah dan mereka membawa Paulus dan beberapa teman-temannya ke penghakiman. Ya, yang ada pada ketika itu. Tetapi puji Tuhan mereka dilepaskan. Ya, nah sebulan selepas itu, ya Rasul Paulus oleh karena dia telah diusir. Kenapa dia diusir? Karena ya gereja-gereja pada waktu itu mengalami tekanan oleh karena berita Injil yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Ya, dan oleh itu Rasul Paulus tidak dapat lagi mengunjungi dan meneruskan berita Injil itu, karena kalau dia melakukan itu, gereja itu harus ditutup. Ada waktunya ketika kita akan mengalami perkara-perkara yang seperti ini, ya, dimana kita tidak lagi bebas untuk melakukan perkara-perkara yang kita mau lakukan. Apa tindakan kita? Ya, kita melihat
Ya, kehidupan gereja Tuhan di Tesalonika. Walaupun ketika itu mereka mengalami penganiayaan dari orang-orang yang ada di sekitaran mereka, walaupun mereka mengalami jumlah yang kecil, tetapi mereka terus bertumbuh di dalam iman. Ya, nah ketika mereka itu dalam penganiayaan dan ketika Rasul Paulus telah tidak ada di Tesalonika pada waktu itu, dia bertanya-tanya bagaimana keadaan orang-orang Tesalonika yang dia injili, ya keluarga-keluarga yang sudah mengenal Tuhan di sana. Dan keinginannya untuk mengetahui keadaan itu membuatkan dia mengutus orang anak didiknya ataupun mentinya, yang kita sebut hari ini mentinya, anak didiknya itu ke Tesalonika, yaitu siapa? Timotius. Ya, dia mengutus Timotius ke sana dan mengunjungi mereka dan mendengar kabar tentang apa yang terjadi kepada jemaat Tuhan di Tesalonika. Nah, dari situlah dia mendengar tentang perkembangan iman orang-orang Tesalonika, dan sehingga dia menulis surat untuk mendorong mereka. Ya, seterusnya kita melihat mengapa Paulus menulis surat kepada jemaat Tuhan di Tesalonika. Ya, tujuannya adalah untuk apa? Mengucap syukur. Walaupun pada ketika itu mereka mengalami penganiayaan, walaupun ketika itu mereka disekat iman mereka, ya, dan tidak dibenarkan untuk menyebarkan Injil, berita tentang Yesus yang telah mati dan bangkit, ya, tetapi mereka tetap mempertahankan iman mereka. Mereka terus beribadah kepada Tuhan. Nah, oleh itu Rasul Paulus sangat bersyukur mendengar perkembangan tentang apa yang terjadi kepada jemaat Tuhan di Tesalonika walaupun mereka masih kecil. Ya. Dan hal yang kedua adalah untuk mempertahankan Injil dan menyampaikan kepada umat-umat Tuhan yang di gereja kecil Tesalonika pada waktu itu untuk tetap beriman bahwa apa yang diberitakan, berita tentang Yesus itu adalah benar dan benar. Ya. Dan selain itu dia ingin mempertahankan, ya, tuduhan-tuduhan orang bahwa dia membawa berita palsu. Nah, hal yang ketiga adalah dia ingin menasehati gereja itu supaya hidup dalam kesucian. Karena pada waktu itu sungguh pun mereka dianiaya, mereka juga ya punya latar belakang pagan. Ya, saya percaya bahwa kebanyakan keluarga kita ada latar belakang pagan, percaya kepada roh-roh jahat, percaya kepada ya patung-patung percaya kepada dewa-dewa, ya kan? Ya, tetapi dalam keadaan itu Rasul Paulus ingin supaya mereka tetap kuat. Tetap kuat. Ya, supaya jangan mereka mencampur adukan perkara-perkara yang najis dengan kebenaran. Nah, yang seterusnya adalah apa? Yang paling penting di sini, dia ingin mengingatkan mereka tentang kedatangan Tuhan. Ya, dari masa lalu sampai hari ini kita terus diingatkan tentang apa yang akan berlaku dalam masa-masa ke depan, yaitu tentang pengangkatan dan tentang kedatangan Tuhan Yesus. Ya, saya percaya bahwa kita ini masih menanti-nantikan ya tentang hal-hal yang dijanjikan oleh Tuhan. Ya, ya, seterusnya kita melihat mengapa kita perlu ya mencontohi jemaat Tuhan. Jadi ayat yang ke-6 dikatakan kamu mengikut teladan kami dan teladan Tuhan. Ya. Ya, ada dua yang disebutkan oleh Rasul Paulus di sini. Selain mereka mengikut teladan kehidupan Yesus, yang walaupun pada ketika dia hidup di muka bumi ini, dia mengalami bermacam-macam penganiayaan. Bahkan ketika ya para hamba-hamba Tuhan ini, yaitu Rasul Paulus dan Timotius dan Lukas dan sebagainya, mereka ini membawa Injil ke Tesalonika, mereka juga dianiaya di tempat itu. Apa yang Rasul Paulus ingin sampaikan kepada mereka ini adalah bahwa jangan putus asa. Kita hidup di muka bumi ini harus melalui apa? Penganiayaan.
Ketika kita mengalami penganiayaan, itu akan menentukan apakah kita itu di next level ataupun di level yang bawah. Ya, kita melihat isu yang terjadi kepada gereja Tuhan hari ini. Ya, apapun keadaan yang kamu lalui, kamu tetap mencari Tuhan dan bersungguh-sungguh mencari Tuhan. Ya, itu yang sangat-sangat penting. Ya, karena walaupun ketika kita melalui itu bukan mudah. Saya tahu itu bukan mudah. Ya, ketika kita mengalami proses oleh Tuhan, itu adalah memproses ya dalaman kita ini menjadi seorang Kristen yang dewasa. Ya, tidak menjadi Kristen yang kanak-kanak. Tidak menjadi orang Kristen yang mudah diombang-ambingkan ketika menghadapi masalah, ketika menghadapi isu yang sedikit, kita mudah mengalah. Kita seharusnya mencontohi kehidupan orang-orang ataupun gereja Tuhan di Tesalonika. Tetap kuat. Teladani orang-orang pendahulu kita. Amen. Ya. Saya percaya di suku kita masing-masing ada orang-orang ya yang kita teladani. Orang-orang yang telah meninggal, yang menjaga iman mereka, yang tetap utuh dan tidak menyimpang walaupun mereka melalui isu-isu ya yang mereka hadapi dalam gereja Tuhan. Ya. Di sini di ayat yang ke-7 dikatakan, oleh yang demikian kamu apa? Menjadi teladan kepada apa? Semua orang. Amen. Bagaimana mereka boleh menjadi teladan kepada semua orang yang ada di persekitaran mereka kalau mereka tidak kuat, kalau mereka tidak menjaga iman mereka, kalau mereka tidak ya menjadi ya umat-umat yang punya pendirian tentang apa? Tentang kebenaran. Bukan pendirian akan membela hak mereka sendiri, tetapi pendirian kita itu adalah apa? Dasar firman Tuhan. Amen. Dasar firman Tuhan. Kalau kita melihat di dalam bahasa Yunani tupos, ini adalah artinya adalah tanda, contoh atau gambaran. Artinya ketika ya sesuatu dibalingkan di dinding, dia ada cop di situ. Ya artinya sama seperti apa yang bentuk yang dilontarkan itu. Artinya kita ya sebagai anak-anak Tuhan, ya kita tahu apa yang Yesus lalui. Kita tahu orang-orang pendahulu kita, bagaimana mereka melalui tekanan-tekanan dalam hidup, melalui isu-isu dalam bergereja. Bagaimana mereka membawa Injil kemana-mana. Itu karena apa? Mereka meneladani apa yang mereka pelajari. Mereka meneladani apa yang mereka terima kebenaran dalam hidup mereka. Amen. Maka hari ini saya percaya bahwa teladan dari kehidupan Yesus itu menjadi panutan kita. Amen. Jangan pernah memandang kepada manusia. Jangan pernah memandang kepada orang-orang yang ada di luar. Ya, tetapi mari belajar mencontohi kehidupan Yesus. Mari belajar mencontohi pendahulu-pendahulu kita. Mari belajar dari iman mereka. Mari belajar dengan pendirian mereka, supaya apa? Kita juga akan sama bertahan sampai pada penghujung. Haleluya. Nah, ada 3 hal yang saya ingin kita belajar bersama. Mari kita melihat yang seterusnya. Nah, hal yang pertama ini adalah bekerja dalam iman. Ya, di dalam ayat yang ketiga disebutkan, kami senantiasa ingat betapa kamu telah apa? Bekerja dalam iman. Ya. Bekerja dalam iman. Bagaimana kita bekerja di dalam iman? Ya. Kalau kita tidak terus menjaga hati kita. Bagaimana kita dapat melakukan sesuatu yang baik dalam kehidupan kita kalau kita tidak menyelidiki hati kita setiap hari? Sebagai anak-anak Tuhan, ya, orang di luar sana boleh saja melakukan kebaikan, tetapi kebaikan mereka itu seperti kain kotor.
Tetapi kita yang sebagai anak-anak terang ini adalah perbuatan baik kita itu disertai dengan iman, itu akan mengerjakan ya terang yang bercahaya. Amen. Terang yang dilihat oleh orang. Terang yang dinikmati oleh orang lain. Ya, seperti yang brother ceritakan tadi. Mengalami isu dalam kehidupan. Mengalami masalah-masalah dalam kehidupan. Tapi dia tidak menunjukkan kepada orang lain. Ya, dia tidak memberontak. Dia tidak melawan Tuhan, marah Tuhan. Dia tidak menceritakan ya tekanan-tekanan yang dia lalui. Tetapi apa? Meletakkan iman di dalam Yesus Kristus dan terus melakukan hal-hal yang baik dalam kehidupannya. Demikian kita sebagai anak-anak Tuhan hari-hari ini, kita dituntut untuk bekerja dan mengerjakan iman kita. Terus melakukan perkara-perkara yang baik. Walaupun kita dianiaya, walaupun kita diperkata-katakan dengan hal-hal yang tidak benar, jangan membela diri. Amen. Amen. Jangan membela diri. Karena pembelaan kita itu adalah daripada Tuhan. Ya. Jangan sekali-kali kita mau mendengar perkataan buruk dan kita mau mengatakan lagi dan menceritakan kepada orang lain, oh ini perkataan ini sepatutnya begini, sepatutnya begini, sepatutnya begini. No. Kerjakan kebaikan-kebaikan dalam hidup kita. Amen. Karena disitulah akan menunjukkan kedudukan iman kita yang sebenarnya. Seterusnya, di firman Tuhan Yakobus 2 ayat 14 hingga 17 berkata, saudara-saudaraku, apa gunanya seorang berkata, aku beriman, jika dia tidak membuktikan imannya melalui perbuatannya? Iman sedemikian tidak dapat menyelamatkannya. Katakanlah seorang saudara lelaki dan saudara perempuan memerlukan pakaian dan kekurangan makanan. Apakah gunanya kamu berkata kepadanya, selamat jalan, pakailah baju panas, dan makanlah secukupnya, jika kamu tidak menghulurkan apa yang diperlukan tubuhnya? Demikian juga dengan iman, jika tidak dinyatakan melalui perbuatan, maka sia-sialah iman itu. Ya, kita harus menunjukkan kebaikan demi kebaikan di dalam setiap perjalanan iman kita. Karena kalau kita tidak menunjukkan kebaikan demi kebaikan, akibat kita diselamatkan itu bukan hanya untuk kepentingan diri kita. Kepentingan keselamatan yang kita terima itu adalah supaya apa? Kita menjadi berkat kepada orang di persekitaran kita. Dulu saya sangat tidak memahami tentang bagaimana perbuatan itu bekerja bersama dengan iman. Ya, dulu selalu ketika saya mengalami ya tekanan-tekanan, saya selalu mau membela diri. Saya selalu yang menyimpan kepedihan, yang menyimpan kepahitan, menyimpan sakit hati dan ingin satu hari membalas kepada orang yang menyakiti. Tapi akhirnya ketika saya belajar firman Tuhan, sebenarnya di dalam kita melakukan dan mendidik diri kita, mendidik hati kita untuk selalu taat dan mengerjakan kebaikan walaupun kita difitnah, walaupun kita diperkatakan, walaupun kita melakukan sesuatu ya yang baik, tetapi kita diperkatakan sebaliknya, ya, maka kita harus mempertahankan perkara-perkara yang kita percaya itu adalah menyenangkan hati Tuhan. Amen. Ya, jangan kita mudah tergoyahkan. Kenapa? Iman sedemikian tidak dapat menyelamatkan. Iman kita kepada Yesus saja tidak dapat tidak dapat menyelamatkan kita sepenuhnya, karena ketika kita percaya kepada Yesus itu adalah sebahagian daripada kebenaran itu. Tetapi ketika kita percaya akan firman Tuhan, ya, jangan salah ya, Yesus itu menyelamatkan, tetapi tidak cukup hanya sampai di situ. Jangan berhenti di keselamatan kita kepada Yesus, tapi kerjakan itu. Ini firman Tuhan sangat-sangat jelas. Iman yang tidak dengan perbuatan apa? Tidak dapat menyelamatkan kita.
Kerjakan itu. Walaupun itu sukar, walaupun itu susah, walaupun itu mencabar keegoan kita. Ya. Mencabar martabat diri kita. Ya. Tetapi mari kerjakan. Kalau itu adalah tuntutan firman, kerjakan itu dengan sungguh-sungguh. Ya. Ketika kita mulai mengerjakan dan terus diproses dalam kebenaran, maka kita akan melihat hasil daripada usaha itu adalah apa? Menyelamatkan kita. Menyelamatkan kita. Dan bagaimana itu juga menyelamatkan kita adalah apabila kita melakukan kebaikan-kebaikan kepada orang-orang di persekitaran kita. Sama halnya ketika kita menginjil. Jangan simpan keselamatan untuk diri kita. Kalau kamu ada jiran, kalau kamu ada kawan, kalau kamu ada orang-orang terdekat yang boleh kamu kongsikan iman kamu, itulah yang menyelamatkan kamu. Amen. Itulah yang akan membuat kamu diperbenarkan. Yang kita sebagai orang Kristen selalu menahan keselamatan ataupun menahan berita baik itu hanya untuk diri kita sendiri. Kita malu untuk bersaksi, termasuk saya sendiri. Ya, termasuk saya sendiri. Kadang-kadang saya hilang kata-kata. Macam mana saya mau cakap dengan orang tentang iman, tentang Yesus, tentang kebaikan dan sebagainya. Selalu kita menahan diri. Tetapi mari sekali lagi jemaat Tuhan yang dikasihi, mari kita berani. Sebab itulah yang akan menyelamatkan kita suatu hari. Amen. Itulah yang akan membawa kita ke next level. Itulah yang akan membawa kita kepada kemenangan demi kemenangan. Ya. Seperti yang berada lalui tadi, ceritakan itu kepada kawan. Ketika kamu sudah menang atas isu itu, ceritakan itu. Ceritakan kebaikan kepada orang lain. Bagaimana kamu menghadapi itu. Banyak orang-orang yang di luar sana ya mengalami tekanan, mereka sudah mau bunuh diri. Mengalami tekanan, mereka sudah mau ambil parang dan serang orang. Mengalami tekanan, mereka sudah berteriak-teriak dan mencari gaduh dengan orang luar. Tapi kita tidak sama. Kita sebagai orang percaya, kita terus mengerjakan apa? Iman kita. Haleluya. Seterusnya, berusaha dengan kasih. Ya, berusaha dengan kasih. Seperti yang saya katakan tadi, kita berusaha untuk mengasihi orang. Bukan hanya kita mengerjakan iman dalam kebaikan demi kebaikan, tetapi walaupun ya dalam isu-isu di mana kita merasa tertekan, merasa tidak mengalami kebaikan, tapi kita berusaha untuk menyatakan dan menyampaikan kasih kepada orang-orang di persekitaran kita. Orang-orang yang menganiaya kita, orang-orang yang menyakiti kita. Ya. Karena itulah kita dipanggil. Karena itulah kita ditentukan. Karena itulah kita dipanggil sebagai apa? Anak-anak Allah. Ataupun yang dengan kata lain, anak-anak terang. Cara pikir kita tidak boleh sama kepada orang-orang yang ada di luar sana. Kita harus belajar untuk melawan arus. 1 minggu yang lepas kalau saya tidak silap, ada 2 keluarga yang datang kepada saya dan mereka minta counseling. Karena mereka juga melalui isu di mana mereka keluar dari sebuah gereja karena mereka merasa tidak bertumbuh. Dan waktu itu mereka merasa banyak tekanan-tekanan yang mereka hadapi dan sehingga mereka bercadang lagi untuk keluar dari gereja di mana mereka ada untuk mencari gereja yang mereka pikir sesuai. Mereka pikir bagus untuk mereka. Mereka mencari gereja yang mereka rasa disitulah mereka akan mendapat satu hal-hal yang baik. Tetapi ketika saya mendengar cerita-cerita mereka, sebuah confirmation yang Tuhan berikan kepada mereka, ada beberapa confirmation bahwa di gereja di mana mereka ada itu sekarang, disitulah mereka harus mencari Tuhan. Mereka harus bertumbuh. Mereka harus
menjaga iman mereka. Mereka harus mencari Tuhan dan mengerjakan apa? Ya, iman mereka di tempat itu, walaupun keadaannya seperti tidak nyaman, tidak baik, tidak seperti yang mereka jangkakan. Dan saya mulai mengajar mereka tentang iman. Ya, mereka adalah pemimpin di gereja lama mereka, dan di tempat yang baru mereka rasa kekok karena sepertinya tidak disupport. Tetapi apa yang saya ajar kepada mereka adalah, kamu pernah menjadi pemimpin. Sepatutnya kamu tahu bagaimana kamu harus mengasihi pastor. Dan saya mulai mengajar mereka bagaimana tips-tips menjadi pemimpin yang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Ya. Apa yang saya sampaikan kepada mereka adalah bagaimana mereka harus support 100% hamba Tuhan di mana Tuhan percayakan. Memberikan bantuan, memberikan kata-kata dorongan, mendoakan, kalau boleh sekali-sekala bawa pase makan, keluar makan, dan coba bertanya apa yang dia lalui sepanjang minggu itu. Apakah dia mengalami tekanan? Apakah dia mengalami isu? Apa masalah-masalah yang perlu dia minta pendapat? Ada kadang-kala kita hamba Tuhan ini merasa stuck, merasa stuck, lonely, tidak diperhatikan. Sudahlah memberi terlalu banyak, tetapi dalam masa yang sama dikuras lagi tenaga dalam banyak hal. Ya, dan saya katakan kepada mereka, kamu pernah menjadi pemimpin. Seharusnya kamu belajar tunduk kepada hamba Tuhan. Jangan menanduk. Karena ketika Tuhan mempercayakan kamu di sebuah tempat, itu adalah tujuan untuk membangun iman kamu. Belajar tunduk, belajar hidup dalam kasih, belajar mengerjakan iman kamu. Ya. Dan saya harap pemimpin-pemimpin dan hamba jemaat Tuhan di sini melakukan hal yang sama kepada keluarga hamba Tuhan, ya. Nanti gemuk kok, jangan kena belanja. Jangan kasih gemuk dia, suruh dia sekali-sekala jogging. Nah, itu juga adalah kan advice yang baik. Ya, kadang-kadang kita nih, ya, hamba Tuhan nih, seperti saya, susah mau jogging. Ya, tapi mungkin kalau ada dorongan dari jemaat, mungkin ada sedikit terdorong. Tahun depan. Ya, nah ini sepatutnya dilakukan oleh orang-orang yang dewasa iman. Dewasa iman. Jangan lagi kita menjadi kanak-kanak dalam iman. Ya, jangan kita mau diberi makan oleh hamba Tuhan. Mari kita mulai memberi dengan kasih, memberi kata-kata dorongan, memberi motivasi, mendoakan dengan sungguh-sungguh. Ya, mari support. Supaya ketika hamba Tuhan itu berdiri, dia merasa ya di support, disokong, dan dia akan melakukan lebih dan lebih lagi. Ya. Seterusnya firman Tuhan yang di dalam 1 Yohanes 3 ayat 18 berkata, anak-anakku, janganlah kasih kita di mulut saja, kita hendaklah kasih mengasihi melalui perbuatan dan kebenaran yang sejati. Amin. Ya, kita nih mudah berkata, oh kasihan kamu pula, begini pula keadaan kamu, tapi tidak menolong, tidak memberi bantuan. Ya, semalam seorang hamba Tuhan yang kami bercerita-cerita dengan suami, dan dia bercerita tentang arti kasih itu. Ya, arti kasih itu adalah kebajikan. Itu adalah akar ayat dari kasih. Ya, kebajikan. Ya, apa arti kebajikan? Melakukan apa? Kebaikan. Itu adalah maksud dari kebajikan. Kasih, arti kasih itu adalah bukan hanya di mulut, tetapi apa? Dilakukan, ditunjukkan, dijadikan nyata apa yang diucapkan. Firman Tuhan jelas berkata, jangan kasih hanya di mulut, tetapi apa? Di perbuatan dalam kebenaran yang sejati.
Mari bersama-sama sebagai anak Tuhan, sebagai jemaat Tuhan, sebagai gereja Tuhan. Mari kita jangan hanya menunjuk-nunjuk daripada apa yang kita katakan, tapi mari kita lakukan dalam perbuatan kita. Karena apa? Iman tanpa perbuatan tadi apa? Sia-sia. Dan apabila itu sia-sia, itu tidak dapat menyelamatkan. Ya, itu tidak dapat menyelamatkan. Seterusnya, ya, yang di ayat yang ketiga ini juga apa? Dia bukan hanya bekerja dalam iman, berusaha dengan kasih, tetapi apa? Bersabar dengan sepenuh harapan. Ya, dengan sepenuh harapan bahwa satu hari nanti, saya akan masuk dalam kemuliaan. Kita tidak boleh mengharapkan hal ini kalau kita tidak bekerja. Kita tidak boleh mengharapkan bahwa kita akan diangkat dalam awan-awan kalau kita tidak mengerjakan iman kita, kalau kita tidak memberitakan Injil Tuhan, kalau kita tidak mengasihi. Jangan harap kita diangkat. Dan jangan ada angan-angan untuk diangkat dalam kemuliaan. Karena apabila itu tidak bekerja dalam hidup kita, kita tidak akan diselamatkan. Apa yang firman Tuhan katakan di sini? Bersabar. Ya. Bersabar walaupun kita melalui isu-isu dalam hidup kita, tetapi kita bersabar dan terus bersabar dalam apa? Pengharapan. Apabila kita tidak punya pengharapan dalam hidup kita kepada kedatangan Tuhan, kita mulai sambil lewat. Kita mulai menganggap, Tuhan terlalu lama. Tidak mungkin dia datang terlalu awal. Mungkin ketika saya mati nanti, di zaman anak-anak saya, cucu saya, mungkinlah Tuhan datang. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, beberapa nubuatan-nubuatan mengatakan bahwa kedatangan Tuhan itu lebih cepat dari apa yang dapat kita bayangkan. Itu berlaku apa dalam apa? Sekelip mata, tutup buka, semuanya sudah terjadi. Dan pada waktu itu firman Tuhan berkata, jangan sampai kita terkejut. Karena orang yang tidak bersedia akan kedatangan Tuhan pasti akan terkejut. Dan karena ketidaksiapan itu membuatkan dia sangat kecewa, malu. Dan ketika dia menangis dengan air mata darah pun, itu tidak akan pernah dia miliki lagi. Tetapi dia akan masuk apa? Dalam masa penderitaan. Nah, disitulah iman kita yang sangat-sangat iman kita itu akan diuji dengan lebih daripada yang sekarang, ujian yang kita lalui sekarang. Jangan menginginkan masuk pada masa itu. Ya, jangan mau masuk ke masa itu. Mari bersiap sedia. Seterusnya firman Tuhan, ya, di ayat yang ke-10 dia kata apa? Dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari surga yang telah dibangkitkan Allah daripada kematian, Yesus akan menyelamatkan kita daripada kemurkaan yang akan datang. Itulah pengharapan kita. Nah, seterusnya firman Tuhan di dalam Roma 12 ayat 12 berkata, bergembiralah dalam harapan, tabah menghadapi kesusahan, dan apa? Terus menerus apa? Berdoa. Satu ketika saya belajar firman Tuhan saya kata terlalu susah untuk saya mempertahankan iman saya, terlalu sukar untuk saya menyukai firman, menyukai berdoa dan sebagainya. Firman Tuhan seperti ada suatu suara yang berbicara kepada hati saya, ya. Kalau kita tidak berdoa, kalau kita tidak terus-menerus berdoa, kita tidak akan dapat bertahan. Kalau kita melihat ya tentang peringatan ataupun peringatan Tuhan Yesus kepada anak-anak muridnya, terus berdoa untuk kamu dapat bertahan melalui masa-masa yang sukar. Ya, itu adalah apa? Berdoa.
cara yang lain. Ya, tidak ada cara yang lain untuk terus bertahan di dalam iman. Hanya apa? Terus menerus berdoa. Amin. Jangan pernah kita bosan-bosan untuk berdoa. Ya. Di 1 Korintus 15 ayat 58 berkata, oleh itu saudara-saudara yang kukasihi, teguhkan pendirian, jangan berganjak dan bersungguh-sungguhlah dalam pengabdianmu kepada Tuhan. Kamu tahu bahwa dalam Tuhan jerih lelahmu tidak akan apa? Sia-sia. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari teguhkan sekali lagi iman kita. Teguhkan sekali lagi percaya kita. Mari kita terus mengabdi dan mengabdi dan mengabdi kepada Yesus Tuhan. Supaya pada waktu masa Tuhan Yesus mengangkat dalam sekelip mata, kita akan sama-sama diangkat dalam kemuliaan. Haleluya. Mari sama-sama kita berdiri. Dan saya mengajak pemusik untuk tampil di depan. Ya, seterusnya. Kita akan, saya harap lagu ini kita boleh belajar bersama. Saya percaya kamu juga biasa dengan lagu ini.